Barangkali ini yang perlu kita olah, kita elaborasi dalam kehidupan kita. Dari pengalaman Ramadan, pengalaman ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita berusaha untuk bagaimana coba mendapatkan tingkat kecerdasan spiritual ini. Nah, kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah qarib. Fa ini qarib. Sungguhnya aku sangat dekat. Nah, ini sungguhnya akan merupakan sebuah sinyal yang luar biasa kepada kita. Allah SWT mengatakan kita dekat. Allah dekat dengan kita. Sementara dalam pemahaman teori-teori selama ini kita pahami dan kita pelajari bahwa ibadah itu sungguhnya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah. Jadi al ibadatu hiya taqarrub ila Allah. Ibadah itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi ini sungguhnya merupakan upaya untuk kita betul-betul saling terkoneksi. Ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam pengalaman kita, dalam ibadah kita, untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk muraqabah dengan Allah SWT, untuk muqarabah dengan Allah SWT, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fa'ili qarib itu perlu kita respon dengan langkah, dengan upaya, dengan amal. Kita juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya di mana? Pengalamannya seperti apa? Inilah barangkali mungkin dapat kita pahami dari hadis Jibril yang ketika dia datang ke Rasulullah SAW menanyakan 3 perkara besar tentang iman, tentang Islam, dan yang ketiga tentang ihsan. Ma huwa ihsan? Apa dikatakan ihsan itu? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi yang dikatakan ihsan itu ialah bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau belum bisa melihat Allah Taala, belum akan dapat melihat Allah Taala, wa innahu yaraka, dan pastikan dalam dirimu bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, ini sebuah apa? Sebuah konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dikatakan ihsan itu, yang dikatakan muqarabah itu, yang dikatakan dekat kepada Allah itu adalah ketika kita mampu meyakini bahwa Allah itu hadir bersama kita. Allah itu ada dalam kita, dalam kebersamaan kita. Ma'iyatullah, meyakini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu Allah bersama kamu di mana kamu berada. Ya, Allah itu ada di mana kita berada. Tidak ada satu kesempatan, satu waktu, satu tempat, dan satu kondisi bagaimanapun yang kita ini terpisah dari Allah SWT. Allah itu qarib, Allah itu raqib. Qarib sama raqib itu dekat. Allah itu mengawasi kita. Allah selalu memperhatikan kita. Allah itu tidak pernah dia lalai dari melihat kita, memperhatikan kita. Nah, oleh karena itu keberhasilan puasa sungguhnya akan ditentukan oleh seberapa besar pengalaman puasa kita itu mampu menjadikan kita memiliki kesadaran tentang kehadiran Allah. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, katakanlah misalnya dalam Ramadan itu ada satu proses di mana kita tidak boleh makan minum, kita tidak boleh berhubungan sama istri, dan kita tidak mampu dan tidak mau melakukannya itu dimanapun, di tempat tersembunyi sekalipun. Kenapa? Karena kita belajar meyakini Allah. Jadi semua sekalian, kalau kita coba misalnya sampai di mana tingkat makrifat kita kepada Allah, sampai di mana tingkat kesenangan kita kepada Allah, mungkin di bulan Ramadan itu kita puasa, kita siapkan makanan-makanan yang enak dalam kamar kita. Mungkin kita berada dengan istri kita dalam kamar kita, dalam situasi yang sebetulnya tidak ada orang lain yang akan melihatnya. Nah, di situ kita akan diuji seberapa jauh kita telah memiliki kita spiritual. Kita tidak mau melakukannya, berhubung intim dengan suami kita, istri kita. Kita tidak mau memakan makan yang lezat. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang Allah Taala. Itu kenapa? Karena kita yakin Allah ada bersama kita. Allah hadir bersama kita. Tapi ketika kita lupa bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita, katakanlah ketika di kantor, ketika di pasar, kenapa orang melakukan perbuatan maksiat? Kenapa orang melakukan perbuatan katakanlah korupsi dan macamnya itu? Itu tidak lain karena ketika itu dia lupa kepada Allah.
Seorang ulama Mesir menyatakan bahwa seseorang yang lupa kepada Allah, ketika dia lupa kepada Allah, maka di situ sangat berpotensi melakukan kemaksiatan. Jadi kalau dipertanyakan kenapa orang berzina, kenapa orang mencuri, kenapa orang melakukan membunuh segala macam. Nah, jawabannya adalah ketika itu dia lupa kepada Allah. Nah, untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kemungkaran itu, untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk ya perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan yang mungkarat, perbuatan-perbuatan yang katakanlah perbuatan-perbuatan keji, itu tidak lain caranya adalah bagaimana kita menguatkan diri kita ya sifat ma'rifat itu, kecerdasan itu, sehingga kita betul-betul meyakini dan merasakan bahwa Allah itu selalu ada bersama kita di mana saja dan kapan saja. Nah, ketika kita memiliki sifat yang seperti itu, maka tumbuhlah rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu apa? Malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, malu melakukan perbuatan mungkar, malu mencuri, malu melakukan perzinahan, malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Itulah yang disebut dengan irfani, yaitu sebuah hasil kekuatan batin, kondisi batiniah kita, keterkoneksian kita dengan Allah Ta'ala, zikir kita pada Allah Ta'ala yang tetap, yang dawam, yang terus menerus, yang dengan itu kita terjaga dari segala perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkarat. Kalau di bulan Ramadan kita sudah mampu melakukan itu, kenapa tidak kita setelah Ramadan kita juga bisa memiliki kecerdasan spiritual yang sudah kita latih selama Ramadan. Ramadan bukan hanya untuk Ramadan, tapi Ramadan adalah merupakan bekal untuk kita menghadapi hidup 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.